Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Pada hari ini, Jumat 29 November 2024, sidang perkara pidana dengan nomor registrasi perkara PDM strip 496/5/2024 tentang pemerkosaan disertai dengan pembunuhan dengan terdakwa atas nama Saudara Ahmad Saiful Rizal dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap menghadirkan terdakwa? Sudah siap majelis. Silakan dipanggil. Kepada petugas tolong hadirkan terdakwa atas nama Ahmad Saiful Rizal untuk masuk di ruang persidangan. Baik, terima kasih. Silakan terdakwa duduk. Agenda hari ini adalah pemeriksaan keterangan ahli dari pihak penuntut umum. Kepada penuntut umum, apakah sudah siap dengan ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan hari ini? Sudah siap majelis. Baik, saudara terdakwa silakan menempatkan posisi di samping penasihat hukum Anda dan diharapkan Anda tidak memiliki hak untuk berbicara kecuali saya izinkan, kami dari majelis hakim mengizinkan. Dapat dimengerti? Mengerti. Baik, silakan kembali. Untuk penuntut umum, silakan hadirkan ahli yang akan Anda hadirkan. Baik, majelis hakim. Kepada petugas silakan hadirkan ahli atas nama Dr. Jabal Nur, SPFM untuk memasuki ruang persidangan. Baik, sidangan agenda pada hari ini saya serahkan kepada hakim anggota 1. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Selamat pagi saudara ahli. Hari ini saudara akan diperiksa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Ahmad Saiful Rizal. Apakah saudara bersedia? Siap. Kepada ahli, silakan maju ke depan untuk menyerahkan identitas. Jabal Nur. Ya. Atas nama siapa? Jabal Nur. Tanggal lahir 27 Februari 1965. jenis kelamin, Laki-laki. alamat, Muara Badak. agama, Islam. status perkawinan, Menikah. pekerjaan, Ahli dokter forensik. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu. Kepada juru sumpah, silakan menempatkan diri. Dan ahli silakan berdiri. Kepada saudara ahli, dengarkan saya dan ikuti apa yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli sebagai ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya dengan sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Ya, silakan. Untuk penuntut umum, saudara ahli dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait apa?
Baik majelis, ahli yang dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum adalah ahli yang menjelaskan mengenai alat bukti surat dari hasil visum et repertum. Baik, apakah ahli dalam keadaan sehat? Ahli? Alhamdulillah sehat. Apakah ahli mengenal terdakwa? Tidak. Apakah saudara ahli memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudara ahli mengenal penuntut umum dan penasihat hukum? Tidak yang mulia. Saudara ahli, apakah mengerti mengapa saudara dipanggil ke persidangan ini? Mengerti. Sebagai apa? Sebagai ahli memberikan keterangan. Baik, silakan kepada penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang Anda hadirkan. Baik majelis, kepada saudara ahli, bisakah saudara ahli menjelaskan mengenai latar belakang pendidikan dan pengalaman saudara dalam bidang forensik? Baik, izin majelis hakim. Pengalaman saya terkait dengan dokter forensik berawal bahwasanya kami adalah lulusan S1 kedokteran di Universitas Airlangga pada tahun 1987 sampai 1987 sampai 1992. Kemudian kami melanjutkan pendidikan kami yaitu ilmu kedokteran di S2 juga di universitas yang sama, di Universitas Airlangga. Kemudian melanjutkan program studi kami yaitu S3 dengan gelar SPFM. Cukup tidak sekali. Apakah saudara ahli memiliki pengalaman dalam menangani kasus yang melibatkan luka-luka akibat kekerasan atau penyebab kematian? Izin majelis, sebelumnya kami seringkali menangani kasus-kasus yang semenjak menjadi diamanahi sebagai ahli dokter forensik. Berbagai kasus yang kami tangani seperti misalkan luka-luka yang biasa, kemudian luka yang parah seperti ditembak, luka seperti dipukul dan lain sebagainya, baik juga dengan pemeriksaan TKP tempat maupun pemeriksaan secara medis di dalam sebuah ruangan. Dapatkah saudara ahli menjelaskan secara rinci prosedur yang saudara lakukan saat pemeriksaan medis terhadap korban Siti Rukayah? Baik, izin jawab. Untuk prosedur pemeriksaan di dalam khususnya di dalam visum et repertum ini adalah yang pertama bahwa kami sebagai dokter ahli juga akan memeriksa yang pertama kali ketika penyidik membawa korban ke dalam rumah sakit untuk dimulai pemeriksaannya. Awalnya kami akan memeriksa di bagian tubuh si korban yang akan ingin diperiksa. Kemudian yang pertama kita memandang secara keseluruhan, secara fisiknya kita pandang terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah proses itu kami juga memeriksa di bagian dalam untuk prosedurnya. Nanti di akhir nanti kita akan kasihkan kesimpulan untuk diberikan naskah sebagai alat bukti dalam persidangan. Baik, berdasarkan pemeriksaan yang sudah ahli lakukan, luka-luka apa saja yang ahli temukan pada tubuh korban dan apa saja indikasi medis dari luka-luka tersebut? Secara garis besarnya, yang visum pada tanggal 8 September itu kami memeriksa bahwa menemukan luka di bagian luar. Yang pertama di bagian mata, di bagian sisi kiri, kemudian bagian dagu, terus di bagian kaki, di bagian leher, kemudian punggung, bagian senggama, dan juga di bagian dalam. Tentunya kami memeriksa dan menemukan bahwasanya adanya luka lecet akibat benturan yang keras di daerah bagian perut,
kemudian menjalar ke dada, dan juga bagian-bagian dari pusar ke bawah. Baik, saudara ahli dapat jelaskan terkait penemuan luka tersebut, dapat diperkirakan apa penyebab tersebut, tanda-tanda luka tersebut? Baik, yang pertama bahwa setelah pemeriksaan visum dan prosesnya, kami menemukan beberapa tanda-tanda trauma yang tumpul kepada wajah dan leher para korban. Ya, tentunya kami menemukan luka memar yang pertama, kemudian luka lecet, kemudian luka robek. Yang memar ini nyata pada bagian pipi, bagian mata kiri, kemudian bagian pipi, dahi, dagu, yang menandakan ini adanya sebuah serangkaian pukulan atau hantaman benda tumpul di area wajah. Karena kami melihat di situ ada memar dan agak membiru dan ada warna kemerah-merahan. Nah, itu bukti bahwa ada benda tumpul yang menghantam korban. Lalu berdasarkan hasil akhir dari visum repertum ini, apa yang menjadi penyebab kematian korban menurut hasil pemeriksaan medis? Secara keseluruhan kesimpulan yang memang mengakibatkan fatalnya kenapa seorang korban ini meninggal dunia, bahwa ada terjadi pukulan atau desakan yang keras di bagian perut, sehingga itu menjalar terkena oleh saraf perut, yang kemudian menghasilkan robeknya sebuah saraf itu dan melarinya ke jantung, sehingga ditemukan juga darah yang sekitar 2000 ml darah yang bertebaran di dalam tubuh itu. Nah, sehingga itu yang menjadi faktor terbesar yang menurut saya fatal dijadikan sebagai sebelum kematian daripada korban. Lalu saudara tadi menjelaskan dalam laporan visum tersebut juga terdapat luka-luka pada bagian wajah, leher, dan perut korban. Saudara ahli, apakah dapat menjelaskan jenis kekerasan apa yang dapat menyebabkan luka-luka tersebut? Ya, tadi saya jelaskan bahwa secara medis kami menemukan memang beberapa luka yang terjadi, dan itu luka-luka tersebut memang bentuknya bentuk pukulan-pukulan tumpul yang menghantam korban, karena ditemukan beberapa sesuatu yang lecet, kemudian sesuatu yang robek sedikit memang karena ada benturan yang keras, dan juga ada mengakibatkan memar gitu bagian akhir. Artinya di sini kami menemukan bahwa korban memang mendapat serangkaian benturan keras dari serangan itu. Jadi dari luka-luka atau cedera yang ada pada tubuh korban itu, apakah dapat menunjukkan adanya perlawanan atau usaha korban untuk melindungi dirinya saat berada di bawah tekanan penyiksaan yang dilakukan terdakwa? Melihat dari izin jaksa penuntut umum, pertanyaannya tadi terkait dengan ini ya? Iya, jadi luka-luka yang saudara apakah ada periksa, ada penghindaran dari seorang korban itu sebelum meninggalnya itu? Apakah dari luka-luka tersebut yang saudara ahli ketemukan itu menunjukkan indikasi bahwa sebelum terjadinya itu cedera itu ada perlawanan yang dilakukan sehingga terjadi dari timbulnya cedera-cedera tersebut? Secara umum kami tidak ketahui, tapi melihat dari tanda-tandanya
tanda-tanda visum tersebut, bahwa juga kami menemukan bagian tangan yang lecet. Lecet artinya ada pergeseran, entah melindung seperti apa. Karena kalau lecet artinya ada sesuatu pergeseran atau tangkisan dari perlawanan di situ ya. Nah, itu secara kalau untuk mengira-ngira bahwasanya itu adalah sebuah perlawanan, saya lihat sebagai buktinya memang di situ ada perlawanan dari seorang korban. Lalu dalam visum yang dilakukan tersebut, ada tanda-tanda kekerasan pada area genital korban. Dapatkah saudara jelaskan hasil pemeriksaan yang menunjukkan indikasi kekerasan seksual terhadap korban? Ya, secara pemeriksaan memang pas pemeriksaan bagian dalam di bagian dari genital kami memeriksa bahwa memang di situ ada menemukan sel hidung telur dan ini memang membuktikan bahwasanya terdapat dalam kantong ya hidung telur itu terdapat telur yang di situ, namun tidak menemukan kehamilan di situ karena punya penyakit kronis dari pemeriksaan. Baik, ahli. Apakah saudara ahli dapat memperkirakan waktu kematian korban berdasarkan pemeriksaan yang saudara ahli lakukan? Jika iya, kapan kira-kira korban tersebut meninggal dunia? Yang akan meninggal? Kalau melihat dari tanda-tandanya, si korban yang pertama, kalau kita melihat tanda seseorang itu sudah lebih sekitar dari 9 jam, itu kita bisa melihat tanda yang berubah dari fisik tubuh dari korban. Di antaranya kemarin kami melihat bahwa tangan jari-jari korban sudah berubah warna, artinya seperti sudah lama kehabisan cairan darah seperti itu. Kemudian di bagian mata juga sudah berubah bentuknya, seperti ada tanda ke abu-abuan seperti itu, tanda mati, kulit mati kalau kami bahasa medis menamakan kulit mati. Nah, sehingga ini menandakan bahwa korban tersebut sudah meninggal, perkiraan kami itu sudah sejak 9 jam yang lalu. Berarti korban dinyatakan meninggal sekitar 9 jam setelah kekerasan tersebut dilakukan. Ya, menurut kami seperti itu. Baik, apakah hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa korban berada dalam kondisi sadar atau tidak sadar saat luka tersebut diterima? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Baik, berdasarkan keahlian saudara, apakah visum et repertum yang saudara buat dapat digunakan sebagai bukti yang sah dan dapat diandalkan dalam kasus ini? Ya, sepanjang pengetahuan kami dari hasil riset juga, dan juga kami mengikuti pendidikan yang memang khusus untuk medis ini, makanya gelar kami itu adalah SPFM. Nah, SPFM itu bagaimana belajar kami di sana kedokteran, kemudian ada korelasinya dengan hukum pembuktian. Nah, hukum bagaimana cara alat kedokteran itu membuktikan sebagai bagaimana ilmu kedokteran itu khususnya forensik bisa membuktikan, bisa membantu seorang hakim dalam membuktikan di persidangan suratnya, sehingga nanti ketika pemeriksaan visum itu bisa dijadikan surat, dan itu ketika diminta oleh penyidik itu baru kami kasih. Kalau tidak diminta maka tidak kami kasih. Makanya surat, bukti surat ini dijadikan sebagai saya rasa sebagai alat bukti di persidangan. Itu memang konkret pas-pas saja karena memang diatur dalam peraturan perundang-undangan, diatur dalam KUHP, peraturan undang-undang. Baik, saudara ahli, untuk pertanyaan terakhir dari kami tentang besok penuntut umum, apakah ada hal lain yang saudara ahli yang penting untuk diketahui oleh majelis hakim
terkait hasil pemeriksaan medis pada korban. Untuk hal pentingnya mungkin izin majelis hakim bahwa kami di sini sebagai ahli juga turut, artinya turut bahwasanya di dalam pemeriksaan korban itu memang ada indikasi kekerasan terlebih dahulu sebelum meninggalkan korban. Itu majelis yang kami highlight keterangan kami. Selanjutnya kepada penasihat hukum, apa yang mau ditanyakan kepada ahli? Apakah ahli pernah diminta untuk memberikan kesaksian dalam sidang pengadilan sebelumnya? Ya, izin majelis menjawab. Sebelumnya pada tahun 1990 kami juga dipanggil sebelumnya sebagai ahli forensik untuk mendeteksi keterangan medis dalam membuktikan kasus kekerasan, baik itu kekerasan rumah tangga. Dalam persidangan itu kekerasan rumah tangga yang itu mengakibatkan luka-luka di bagian tubuh, yang itu luka tersebut membuat korban meninggal dunia. Dan di situ kami dipanggil sebagai ahli untuk membuktikan bahwa luka-luka tersebut sebagai indikasi memang ada kekerasan rumah tangga di situ. Kemudian juga pada tahun yang sama dengan kasus yang berbeda, yaitu kekerasan juga namun tidak membuat korban meninggal dunia seperti itu. Dan juga kami banyak tulisan-tulisan yang terbit terkait dengan analisis terkait dengan kekerasan itu seperti apa dalam ilmu medis forensik. Julis, tadi saya ada mendengar Anda menjawab dari pertanyaan jaksa penuntut umum. Kepada penasihat hukum, suaranya boleh dipesankan lagi. Saya sedikit mohon maaf, ahli, saya sedikit meragukan ahli Anda terkait keterangan Anda. Tadi dari jaksa penuntut umum ada menanyakan perihal tadi saya ada membawakan sesuatu. Anda menyatakan Anda kurang mengerti akan hal tersebut. Dari keterangan saya, ada yang mau saya tanyakan, yaitu bagaimana Anda mengambil sampel terhadap terjadinya kematian, yang mana luka lebam tersebut merupakan benturan atau yang benturan yang disengaja atau yang tidak disengaja yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi dalam kekerasan tersebut di bagian perut. Itu yang menyebabkan kematian. Baik, bahwa kami jelaskan, izin menjawab bahwa yang kita tahu dalam ilmu medis, ya, tentunya kami sudah pelajari ini. Silakan mungkin bisa di crossing, histori saya dalam membidangi hal ini. Nah, yang pertama bahwa kenapa kami mengatakan di situ ada indikasi kekerasan yang membuat seorang korban meninggal dunia, karena yang pertama kami bisa melihat dalam ilmu kedokteran itu ada ilmu tentang tanda-tanda dari tubuh seseorang. Kita bisa melihat kalau seorang itu benjolan merah, benjol saja merah kemudian mengakibat biru, itu benturan. Tapi kalau dia ditusuk tajam, maka dia bukan lagi benjol atau memar dan lain sebagainya, akan tetapi itu akan luka. Itu untuk bagian luar. Kalau nanti di bagian dalam itu nanti akan berbeda. Tapi kalau berbeda di bagian dalam, ketika ada benturan yang keras yang masuk sampai ke dalam tubuh, itu akan mengakibatkan robek. Dan
juga bisa adanya indikasi ketika ada benturan itu masuk juga bisa mengakibatkan pembengkakan di dalam tubuh tersebut karena ada otot kaget di dalam, ada otot-otot yang kaget di dalam daerah-daerah tubuh seperti itu. Makanya kami bisa memastikan bahwa hal tersebut ini dihantam dengan benda tumpul atau benda tajam atau penembakan dan lain sebagainya, itu bisa terprediksi seperti itu. Misalkan kalau kita menembak, kalau dalam ilmu medis peluru itu tidak akan keluar berada di dalam kecuali akan dikeluarkan seperti itu. Itu yang penjelasan yang ada di kota itu pertama soalnya ya. Yang saya dapatkan itu bagaimana cara Anda mendapatkan sampel tersebut? Atau Anda hanya melihat ini lubang berarti dia memang dilakukan kekerasan, atau Anda mengambil sampelnya bagaimana? Itu seperti apa? Saya tidak yakin tentang penasehat hukum kami belum mendapatkan. Anda bisa menyimpulkan luka tersebut itu memang dari terdakwa memukul, itu Anda mengambilnya hanya melihat menyimpulkan aja atau Anda mengambil sampel? Kalau memang Anda mengambil sampel, itu bagaimana? Menggunakan apa? Dan seperti apa? Yang pertama kami sudah jelaskan bahwa kami menyimpulkan mengambil sampel itu adalah dari awal bahwa penyidik tersebut kan memberikan kepada kami, memerintahkan kepada kami jawaban yang pertama. Nah, terus kami juga melihat bahwasannya korban tersebut yang pertama tadi bahwa ada luka-luka yang terjadi dalam tubuhnya. Nah, terus kami mengetahui bahwa adanya indikasi kekerasan tersebut karena kami tidak melihat dari faktor satu saja. Kami itu memeriksa di area luar tubuh, kemudian dalam tubuh secara metafisik itu kami periksa semua. Makanya yang menjadi terheran-herannya saya bahwa ketika memeriksa bagian dalam itu memang di bagian genital kami menemukan sebuah hal yang itu memang ada indikasi terjadi pelecehan seksual seperti itu, dan itu ada kaitannya dengan bagian-bagian korban yang lecet seperti itu. Makanya kami bisa mengindikasikan situ. Kami tidak menuduh, kami hanya mengindikasi bahwa adanya serangkaian kekerasan sebelum terbunuh korban. Jadi jadinya mungkin di ronsen seperti itu? Ya, kami ada cara, termasuk ronsen itu cara kami. Kemudian itu cara yang paling mampu, cara yang paling valid dalam membuktikan bagian tubuh. Ada Kami sudah kirimkan kepada penyidik. Silahkan mungkin diperiksa di penyidik karena kami kolaborasi dengan penyidik. Kita nggak bakal memeriksa seseorang ketika tidak ada penerimaan laporan baik itu dari penyidik. Tapi namun walaupun penyidik itu tidak menyampaikan kepada kami juga akan memeriksa sesuai dengan artinya sesuai dengan mungkin tidak terlalu dapat pemeriksaannya karena bukan dari pemberian penyidik, karena memang penyidik dengan ahli forensik itu sangat berkaitan dalam memeriksa. Dan nanti semua keterangan-keterangan yang diminta oleh penyidik yang baik dengan bukti-buktinya dan lain sebagainya seperti itu ada. Kami hanya menyampaikan keterangan ahli kami dalam visum rapidum itu. Masih ada yang dikatakan tulis bersama. Baik, Ani, apakah pada saat
waktu pemeriksaan apakah ada banyak darah korban? Ya, izin majelis kami jawab. Tadi sudah saya sampaikan sedikit menyinggung bahwasanya kami menemukan darah dalam tubuh yang itu memang keluar dari proses peredarannya di bagian perut yang menumbuhkan sampai 2000 ml darah yang terambur dalam tubuh. Di dalam Di dalam tubuh. ada darah korban? Yang di luar, bagi yang di luar tubuh itu mungkin tidak terlihat kecuali bekas goresan itu yang ada. Tidak, berarti tidak ada darah yang keluar dari tubuh. Secara ini karena juga ada kekerasan dari yang kuat dari seorang korban sehingga mengakibatkan pembuluh darah pecah, akhirnya mengeluarkan darah melalui peredaran seperti pencernaan mulut juga ada, terus tadinya. Jadi darah hanya ada di dalam, gitu? Darah luar dan dalam. Oh, luar dan dalam. Ya. Untuk darah luar ini dia keluar melalui apa nih misalnya? Ya, tadi kami jelaskan bahwa darah luar bisa bagian untuk pemeriksaan kemarin di tanggal 8 September itu keluarnya melalui telinga, terus melalui mulut dan hidung. Hidung juga ada karena Telinga, mulut, dan hidung. Ya, pembuluh darah itu keluarnya melalui. Ada pertanyaan lagi? Cukup menjelaskan. Dari saya memang ini penjelasan sederhana gitu tentang kenapa akhirnya dia mati. Karena kami ini mungkin latar belakangnya bukan medis, jadi itu penjelasan sederhana gitu. Urutan kenapa akhirnya dia mati. Secara analisis medisnya menurut Anda? Secara pertama itu akhirnya berdampak pada secara umum seperti itu memang kami tidak tahu, tapi untuk gejala menurut tanda hasil forensiknya itu secara forensiknya yang mati yang paling besar fatal tadi sudah saya sebutkan bahwa ada benturan yang keras di bagian perut. Mungkin kalau benturan dia di bagian kepala leher mungkin itu ada luka dan luka saja atau benjol dan lain sebagainya. Tapi karena ini awal mulanya itu karena menurut ilmu medis kami, forensik kami menilai bahwa ada pukulan benturan yang keras memang berada dalam perut yang itu salahnya ke bagian dada itu merusak, akhirnya ada pembocoran di bagian dada. jadi nggak ada unsur obat atau diracun gitu. Kalau unsur karena pertama kami memeriksa secara fisik, sebelum kami memeriksa juga kami memeriksa kesehatan, walaupun sudah meninggal kesehatan tetap kami periksa. Yang awal kami periksa itu kesehatan dan alhamdulillah dalam keadaan sehat. Dan juga kami menemukan juga ketika memeriksa itu ada di bagian lambung ada makanan yang halus gitu, artinya sebelum adanya dugaan pembunuhan di sini ada korban makan terlebih dahulu. Jadi murni karena kekerasan gitu ya? Iya, setahu saya murni karena ada benturan itu. Kepada saudara ahli tadi saudara mengatakan bahwasannya sebelum melakukan forensik, melakukan visum, Anda memeriksa terlebih dahulu kesehatan korban walaupun dia itu sudah meninggal ya, betul? Nah, lalu Anda mengatakan bahwa korban ini sehat, seperti itu. Ya. Ya, lalu dari penjelasan saudara ahli dan kebelakang yang panjang tadi bahwa Anda menyebutkan saudara korban ini memiliki penyakit kronis. Dari mana Anda mengetahui penyakit kronis itu dan penyakit apa yang Anda sebutkan sebagai penyakit kronis itu? Ya, penyakit kronis itu adalah baik kami jelaskan bahwa
bahwa yang paling meyakinkan kami pertama itu ada pelecehan seksual seperti itu, karena kami memang menemukan ada benih, sebuah benih dalam tubuh. Kemudian kami bisa juga mengindikasikan bahwasanya kehamilan ini terjadi atau enggak karena faktor itu, karena penyakit kronis itu tidak akan menyebabkan seseorang untuk bisa hamil atau menghasilkan buih. Penyakit kronis yang seperti apa yang Anda maksud? Penyakit rahim. Rahim. Ya. Berarti si korban ini memiliki penyakit kelainan seksual gitu? Kalau punya kelainan seksual, kalau seksual itu kan orientasi seksual gitu ya, terkait dengan senggaman kemauan mereka melakukan itu. Tapi rahim itu di luar dari penyakit seksual, karena itu bagian dari penyakit pribadi kan. Kalau penyakit seksual itu nggak ada penyakitnya kecuali ya. Baik, berarti dari kesimpulan yang sudah kita lakukan dalam visum, saya minta ditegaskan kembali bahwasanya apa yang menyebabkan korban ini meninggal dunia, apakah karena penyakit kronis yang tadi Anda sebutkan atau ada hal lain? Saya ingin digarisbawahi bagaimana proses dia kehilangan nyawanya seperti itu. Izin, kami bisa juga mengindikasi bahwa penyakit kronis itu kan penyakit yang gejala memang sejak lahirnya sekarang gitu. Namun itu tidak bisa menjadikan bukti besar kami, karena penyakit kronis itu bisa tumbuh bersamaan dengan orang hidup. Dia hidup, penyakit itu ada. Nah, yang mengindikasikan yang kami validkan bahwasanya meninggalnya itu memang karena ada pendarahan yang banyak di dalam tubuh yang akibat benturan itu, sehingga mengalirkan selama 2000 ml darah, dan itu indikasi terbesar dalam peninggalan si korban. Pendarahan di dalam tubuh ya. Ya. Pendarahan itu tidak keluar, hanya di dalam tubuh saja. Hanya di dalam tubuh saja. Hanya di dalam tubuh saja. Tidak ada kesinkronan ya menurut saya, karena setahu saya kita sebagai manusia memang di dalam tubuh kita mengalir yang namanya darah dari segi dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Jadi saya masih tidak paham. Jadi pendarahan ini yang Anda sebutkan 200 mili ini Anda dapatkan itu dari yang sudah keluar atau di dalam tubuh mereka? Ya, izin majelis, kami sejak pemeriksaan itu kan di dalam tubuh itu kan pendarahannya dalam tubuh. Nah, namun pendarahan itu bisa kami ukur karena juga kami sebagai dokter juga punya alat pengukuran darah itu. Artinya darah itu tidak kita keluarkan, yang kita mengukur secara forensik saja, secara visum itu bisa mendeteksi bahwa berapa kadar air yang ada di dalam tubuh itu. Lalu selanjutnya yang ingin saya tanyakan tadi, saudara Alex sempat mengatakan bahwasanya ada darah keluar. Ya. Jadi keluar apa enggak nih darahnya nih? Artinya ketika darah yang tadi saya maksud, makanya saya kasih keterangan ada pembuluh darah. Pembuluh darah yang keluar dari pecahnya pembuluh darah itu sehingga mengeluarkan darah di bagian. Artinya darah pembuluh darah itu yang sudah tercampur dengan nadi-nadi yang lain, nah sehingga darah itu mengental dan lain sebagainya. Darah itu mengental yang mengeluarkan lewat bagian telinga. Berarti menurut Anda sebagai ahli, darah yang Anda maksud pendarahan di dalam itu adalah darahnya membeku di dalam, tidak sempat keluar. Nah, kami bedakan dulu bahwa darah yang pembuluh darah itu yang agak berbeda dengan darah yang kami maksud di dalam tubuh di bagian dalam yang kena kekerasan, yang menurut kami itu kekerasan benturan yang sangat dahsyat lah rasanya. Baik, keterangan saudara ahli kami ada cukup.
saudara dapat meninggalkan ruangan persidangan dan saudara akan kami hadirkan kembali di dalam persidangan ini jika keterangan saudara kami perlukan kembali. Apakah bersedia? Insya Allah bersedia, Majelis. Terus sebelum itu, untuk penuntut umum dan juga penasihat hukum ada yang tidak ada lagi. Cukup dari kebenaran. Silakan meninggalkan ruangan persidangan. Dan selalu mengambil ke depan mengambil identitas. Pemeriksaan ahli dari penuntut umum keamanan selesai. Saya kembalikan kepada hakim ketua. Untuk penuntut umum, apakah akan menghadirkan alat bukti lainnya? Tidak, Majelis Hakim, kami telah cukup menghadirkan alat bukti dalam persidangan. Apakah yakin? Yakin, Majelis. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan alat bukti dari penasihat hukum dari terdakwa. Kepada penasihat hukum, apakah akan menghadirkan alat bukti pada persidangan hari ini? Baik, Majelis, kami menghadirkan satu saksi dari terdakwa. Apakah dihadirkan hari ini? Kami meminta waktu, karena tidak bisa dihadirkan hari ini, Majelis, kami meminta waktu 7 hari ke depan. Untuk penuntut umum, apakah setuju dengan 7 hari ke depan? Setuju, Majelis. Baik, bagaimana? Setuju ya? Setuju, Majelis. 7 hari ke depan, tanggal berapa wanita? Bukan 6 Desember 2024. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 6 Desember di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, dengan agenda sidang pemeriksaan saksi dari pihak terdakwa dan para pihak diperintahkan untuk datang menghadiri persidangan tanpa saya dipanggil lagi ya, karena pemberitahuan ini dianggap pemberitahuan secara resmi. Dapat dimengerti? Baik. Dengan demikian perlu disampaikan bahwa terdakwa adalah tetap status terdakwa tetap ditahan. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditutup, ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai, Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Thank you.